Selamat pagi para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini di Jalan Sulawesi, Kota Makassar, sementara berlangsung rangkaian pindah patah yang dilakukan oleh umat Buddha di Kota Makassar. Dan pada pagi hari ini akan ada dua wihara yang melakukan pindah patah, yaitu Wihara Girinaga dan juga Wihara Sasana Dipa. Berjumlah 15 biku yang akan mengikuti serangkaian acara pindah patah pada pagi hari ini. Mari kita saksikan bersama prosesi pindah patah yang sedang berlangsung. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, bersama dengan saya Erwin Wilar pada acara Lentera Dhamma. Sudah bersama dengan kita semua narasumber, yaitu Bapak Miguel Narmaji selaku penjulu agama Buddha. Langsung saja kita berdialog, kita berdiskusi dengan Bapak Miguel Narmaji. Bapak Miguel, senang sekali bergabung bersama dengan kami. Bagaimana kabarnya, Pak? Ya, kabar baik, Pak Erwin. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat selalu. Baik, dan sementara sedang berlangsung yaitu prosesi pindah patah di Jalan Sulawesi, Kota Makassar. Bagaimana bisa mungkin Bapak Miguel menjelaskan sedikit mengenai prosesi pindah patah ini? Ya, jadi sebenarnya proses pindah patah ini merupakan satu tradisi yang ada sejak zaman kehidupan Sang Buddha, di mana memberikan kesempatan kepada para umat untuk berdana makan kepada para biku, di mana para biku itu akan berjalan sambil memegang yang namanya patah atau mangkok untuk menerima dana makan dari umat. Nah, proses ini dilakukan ketika para biku jalan meninggalkan wihara, kemudian memegang patah sambil berjalan kaki memasuki kawasan pemukiman penduduk untuk menerima dana makan daripada umat. Oke, jadi kalau kita lihat, Pak, ini pesertanya saya melihat rata-rata dari kalangan umat Buddha. Apakah memang diikuti hanya boleh untuk umat Buddha saja atau bagaimana, Pak Miguel? Ya, jadi pada awalnya sih memang tradisi ini merupakan satu tradisi yang banyak dikenal oleh umat Buddha. Tetapi pada masa-masa belakangan terakhir ini ternyata kita melihat antusias umat Buddha juga itu cukup besar, dan juga ini terlihat dari saudara-saudara kita umat lintas agama, di mana mereka pun turut untuk mengikuti proses dari pindah patah ini. Karena sebenarnya esensi daripada proses pindah patah ini adalah bagaimana mengajarkan kedermawanan itu sendiri. Oke, Pak, kalau kita melihat masyarakat ini ada membawa makanan, ada membawa minuman. Nah, yang dipersembahkan itu kepada para biku itu sebenarnya apa aja, Pak? Ya, jadi sebenarnya Ko Erwin, itu ketika kita berbicara tentang pindah patah dan kita tahu tentang esensi tentang berdana makan kepada para biku, sebenarnya ini merupakan salah satu cara yang digunakan oleh para biku memberikan kesempatan kepada umat untuk menyokong kebutuhannya. Dalam hal ini makanan. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya memang kita sering kali menemukan banyak kondisi-kondisi yang terjadi bahwa kebutuhan saat ini bukan hanya makanan. Jadi umat pun kadang ingin menunaikan kewajiban sebagai umat untuk menyokong kehidupan biku sangga dengan mempersembahkan 4 kebutuhan pokok. Ini disebut sebagai Catupacaya. Di mana para biku hanya mempunyai 4 kebutuhan pokok, yaitu yang pertama pakaian yang kita kenal sebagai jubah, kemudian yang kedua adalah obat-obatan, yang ketiga tempat tinggal atau kuti, dan yang keempat makanan. Nah, walaupun sebenarnya memang proses pindah patah itu sendiri sebenarnya adalah proses untuk menerima dana makan, tetapi ini pun tidak terlepas pada beberapa waktu belakangan ini menjadi kesempatan bagi umat untuk berdana Catupacaya. Begitu. Oke. Kalau kita lihat juga, Pak, apakah prosesi pindah patah ini ada membutuhkan waktu-waktu tertentu, misalnya hanya pada perayaan Waisak saja ataupun hari-hari tertentu? Ya, ini sangat menarik, Pak Erwin. Ya. Jadi sebenarnya ketika kita melihat tentang pindah patah ini, sebenarnya di negara Buddhis itu adalah suatu proses yang sangat umum berjalan. Karena para biku setiap pagi akan berjalan mengunjungi kepada kawasan pemukiman penduduk untuk menerima dana makan dari umat. Tetapi karena kita tinggal di Indonesia, bukan negara Buddhis, proses pindah patah ini banyak kita lakukan khusus pada hari-hari besar keagamaan Buddha. Nah, seperti pada hari ini di mana sebagian besar dari umat Buddha Kota Makassar itu merayakan Katina. Jadi sebenarnya tidak ada momen-momen khusus sih sebenarnya. Ini adalah suatu kegiatan rutin yang dilakukan oleh para biku. Tetapi karena kita
berada di negara Indonesia dan kita ingin kembali menggiatkan kembali tradisi ini, mengenalkan bagaimana tradisi kedermawanan itu sangat penting, sehingga kita menggunakan momen hari-hari besar keagamaan Buddha itu untuk melakukan proses pindah patah ini. Jadi prosesi pindah patah, kalau kita lihat kan tadi ada banyak biku yang ikut serta. Ya. Nah, apakah memang ada syarat tertentu harus berapa biku baru bisa dilakukan prosesi pindah patah atau bagaimana? Ya, jadi sebenarnya tidak ada keharusan khusus bagaimana jumlah biku tertentu untuk ikut, tidak ada. Yang penting harus ada namanya biku. Karena ini adalah proses menerima dana makan dari umat, maka tentu harus ada namanya biku, seorang biku. Nah, kalau mungkin kita lihat pada prosesi itu ada beberapa biku, misalnya lebih dari satu biku, itu tetap bisa kita lakukan dan itu sangat menarik karena itu merupakan perwakilan dari representasi yang namanya sangga atau pasamuan para biku. Nah, di sini Ko Erwin yang penting bahwa sebenarnya biku yang hadir itu memang harus betul-betul mengetahui manfaat bagaimana dia memberikan kesempatan kepada umat untuk berdana. Iya, Pak Miguel, penjelasan Pak Miguel ini cukup menarik, Pak. Kalau kita lihat sepanjang Jalan Sulawesi ini, begitu banyak ratusan umat, ratusan masyarakat yang ikut serta. Nah, tentunya juga persembahan berupa makanan atau minuman itu jumlahnya pun sangat banyak, Pak Miguel. Nah, kalau bikunya hanya 1 atau hanya 10 yang mengikuti ini, tentunya nggak bisa dikonsumsi semuanya dengan sendiri. Nah, itu bagaimana dengan dana yang sudah diberikan itu, Pak Miguel? Ya, ini memang satu pertanyaan, Ko Erwin, yang sering ditanyakan oleh umat. Bahwa kan yang berdana itu cukup banyak, tapi yang biku yang mengikuti itu jumlahnya terbatas. Tidak mungkin dong semua dikonsumsi. Ya, ketika para biku menerima dana pindah patah itu, maka mereka akan menerimanya, kemudian akan mengambil secukupnya sesuai dengan kebutuhannya. Nah, sedangkan yang lainnya itu akan didanakan kembali untuk masyarakat luas, untuk kepentingan kemanusiaan dan untuk kepentingan sosial. Jadi sebenarnya secara tidak langsung sebagai umat, ketika kita memang berdana pindah patah itu, maka sebenarnya kita tidak hanya melakukan kebajikan kepada biku sangga, tapi sebenarnya secara tidak langsung pun kita melakukan kebajikan yang akan berlangsung secara terus-menerus. Jadi manfaatnya rupanya bukan cuma para biku yang mengikuti, tapi juga manfaatnya nanti akan kembali ke masyarakat lagi ya Pak? Iya, betul sekali. Benar. Rupanya sangat menarik. Jadi kegiatan pindah patah ini, para pemirsa sekalian, punya manfaat yang begitu luar biasa. Pak Miguel, ada satu juga yang menarik yang tadi saya lihat dari prosesi pindah patah. Jadi selain makanan yang diberikan ataupun minuman yang diberikan, rupanya ada juga diberikan, kalau kita dalam masyarakat Tionghoa itu sebutnya amplop merah atau angpau. Nah, ada juga yang diberikan kepada para biku. Itu bagaimana prosesinya itu, Pak Miguel? Ya, jadi kembali kepada esensi tadi saya katakan bahwa pindah patah itu adalah berdana makan kepada para biku. Memang dalam kenyataan perkembangan selanjutnya kita melihat bahwa umat tidak hanya berdana makan, tapi juga berdana dalam bentuk ampau itu sendiri. Jadi ampau itu sendiri sebenarnya merupakan representasi daripada persembahan umat dalam bentuk menyokong kebutuhan biku, 4 kebutuhan pokok tadi, Catupacaya tadi ini. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah bahwa karena para biku tidak menerima dana uang, tidak memegang uang, maka ketika kita ingin berdana dalam bentuk Catupacaya yang dibentuk ampau itu sendiri, maka lebih baik dan memang secara etika kita bisa memberikan kepada biku ketika para biku itu melakukan pindah patah dengan memasukkan tidak pada bolnya, tidak pada mangkuknya, tetapi pada kotak yang ada di samping para biku sendiri. Karena Ko Erwin, patah itu sendiri sebenarnya adalah mangkuk makan. Oke. Jadi semua makanan basah yang terkumpul di situ itu akan digunakan oleh para biku untuk makan. Nah, itu adalah sebenarnya tradisi. Jadi sebenarnya kita harus memahami apa makna daripada patah itu sendiri untuk menerima dana makan. Baik, Pak Miguel, penjelasan yang begitu sempurna, begitu luar biasa dari Pak Miguel. Mungkin Pak Miguel bisa memberikan kira-kira prosesi pindah patah ini, nah, apakah itu berlangsung di seluruh negara ataupun juga hanya negara-negara Buddhis, atau prosesi ini berlangsung di seluruh negara, dan bisa memberikan mungkin saran kepada umat-umat Buddha maupun masyarakat luas yang ada di Indonesia ataupun yang ada di Kota Makassar ini khususnya, kira-kira saran-saran apa yang perlu diberikan supaya prosesi pindah patah ini bisa berlangsung dengan lebih maksimal tentunya. Ya, oke, Ko Erwin. Jadi sebenarnya ketika kita berbicara pindah patah, itulah tradisi para biku untuk menerima dana makan. Jadi ini tidak hanya berlaku di negara-negara Buddhis, tetapi di negara manapun ketika ada
sangga, ketika ada biku, maka sebenarnya tradisi ini boleh dilakukan. Nah, untuk itu ketika kita melakukan tradisi ini yang paling penting adalah bahwa kita harus bisa memahaminya. Mungkin Ko Erwin, kita bisa menyaksikan rombongan para biku sedang persiapan untuk jalan. Jadi kita akan sebentar melihat bagaimana proses daripada Pindapata itu sendiri. Nah, yang paling penting yang saya ingin sampaikan adalah bahwa tujuan daripada Pindapata ini adalah memberikan kesempatan kepada umat untuk bisa melakukan kebajikan dan untuk bisa melakukan pernyataan ucapan terima kasih katanya kata wedi kepada para biku yang selama ini sudah melayani dan sudah membimbing umat agar mereka bisa mempunyai perilaku, mereka mempunyai pikiran, mereka mempunyai ucapan dan mereka mempunyai tindakan yang sesuai dan benar menurut Dhamma itu sendiri. Baik, para pemirsa TVRI, saya ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama menyaksikan prosesi Pindapata yang sedang berlangsung di Jalan Sulawesi, Kota Makassar. Mari kita saksikan bersama. Baik Pak Miguel, mungkin Pak Miguel bisa menjelaskan bagaimana sebenarnya proses yang benar kalau umat ingin mengikuti Pindapata ini. Ya, jadi sebenarnya memang ini menjadi satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh umat ketika mereka ingin melakukan berdana dalam proses Pindapata ini. Yang penting sebenarnya adalah yang pertama, umat itu harus memiliki keyakinan dulu. Keyakinan akan manfaat berbuat baik. Karena sebenarnya Pindapata ini merupakan salah satu sarana bagi umat untuk menyokong kebutuhan para biku. Nah, kita tahu tadi saya sudah sampaikan Ko Erwin bahwa kita memiliki kewajiban sebagai umat menyokong kebutuhan para biku. Para biku tidak bekerja. Mereka bagaimana bisa menjadi guru spiritual bagi kita. Makanya ketika kita melakukan proses Pindapata itu, berdana dalam proses Pindapata itu harus kita lakukan dengan cara hormat. Nah, cara hormat ini adalah bagaimana? Yang pertama adalah bagaimana kita mempersiapkan dana yang akan kita persembahkan itu dengan cara yang benar. Artinya, dana yang kita akan berikan itu diperoleh dengan cara yang wajar, dengan cara yang benar, dengan cara yang tidak melanggar sila. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pada saat kita ingin memberikan dana itu, sebaiknya kita harus bersikap anjali dan melepas alas kaki. Karena kalau kita perhatikan Ko Erwin, para biku ketika melakukan Pindapata, mereka melepas alas kaki. Sehingga umat ketika dia ingin memberikan dana itu kepada para biku, dia juga harus melepas kaki, dia harus bersikap anjali, dan kemudian memberikan dengan sikap hormat. Sikap hormat itu ada berbagai macam cara. Ada yang melakukan dengan sambil membukukan badan, kemudian ada yang sambil berlutut di tanah, kemudian mempersembahkan, itu silakan bisa dilakukan. Yang penting kita mempersembahkan ini kepada guru spiritual kita dengan cara yang baik. Nah, setelah itu, para biku setelah menerima dana itu, maka para biku biasanya akan memberikan harapan, akan memberikan doa kepada umat, agar umat bisa memiliki kehidupan yang lebih baik lagi, agar semua cita-cita luhur umat itu bisa tercapai. Nah, itu yang paling penting, Ko Erwin. Baik, Pak Miguel, kita lihat antusias masyarakat kan sangat banyak sekali mengikuti rangkaian Pindapata ini. Kira-kira manfaat atau benefit bagi masyarakat itu untuk mengikuti Pindapata ini apa sih Pak Miguel? Nah, yang pasti adalah karena ini adalah kesempatan untuk melatih kedermawanan, melatih bagaimana kita untuk bisa turut memberikan apa yang kita miliki, maka ini adalah kesempatan bagi kita semua untuk belajar melepas. Artinya apa? Apa yang kita miliki saat ini sebenarnya bukan sepenuhnya milik kita.
maka ketika kita belajar untuk berdana, ketika kita belajar untuk melepas, maka suatu ketika kita akan meninggalkan kehidupan kita ini, atau ketika kita kehilangan orang yang kita cintai, kita akan bisa menjadi lebih wajar menerima kenyataan hidup ini. Dan yang paling penting, melakukan kebaikan adalah yang utama. Melakukan kebaikan tidak memandang satu entitas tertentu, tetapi ini bersifat universal, karena kita yakin dan semua manusia yakin bahwa berbuat kebaikan itu tentunya akan mendatangkan kebahagiaan. Kebahagiaan bukan hanya kepada diri si penerima, bukan hanya kepada diri yang memberi, tetapi juga kebahagiaan kepada semua pihak. Baik, Pak Miguel, kalau tadi Pak Miguel sudah menjelaskan bagaimana proses yang benar dan juga tentunya manfaat daripada kita melakukan pindah patah, Pak Miguel, kalau dari umatnya sendiri atau dari masyarakat sendiri yang ingin mengikuti prosesi pindah patah ini, kira-kira apa yang perlu mereka siapkan? Mungkin sebelum prosesi pindah patah ini diikuti, atau sampai dengan setelah selesainya mengikuti prosesi pindah patah ini, sebaiknya umat itu mempersiapkan apa saja? Nah, yang penting yang pertama tadi saya sampaikan bahwa dana itu sendiri yang akan diberikan itu harus diperoleh dengan cara yang benar, dengan cara yang tidak melanggar sila. Dan yang kedua yang paling penting adalah niat dan waktu ketika kita berdana. Ketika kita mendengar bahwa akan ada momen pindah patah, yang paling pertama adalah bagaimana kita harus memiliki pikiran yang senang untuk ikut berdana. Ketika kita mendengar kabar itu, maka kita harus senang, memiliki pikiran yang senang bahwa saya akan antusias untuk berdana. Jadi awalnya adalah memiliki pemikiran yang benar, memiliki kesukacitaan ketika sebelum kita berdana. Yang kedua adalah pada proses kita berdana itu sendiri. Ketika kita memberikan dana itu, kita pun harus tetap bahagia. Karena kita yakin bahwa ini adalah kesempatan bagi kita untuk melakukan kebajikan. Dan pasti kebajikan itu akan memberikan manfaat pada waktunya. Nah, dan yang ketiga adalah setelah kita berbahagia sebelum kita memberi. Kemudian yang kedua, kita berbahagia ketika kita melaksanakan. Dan yang ketiga adalah yang tidak lupa harus kita lakukan adalah kita harus tetap bahagia setelah melakukan proses pindah patah itu atau melakukan proses kebaikan itu sendiri. Jangan kita pernah menyesali bahwa kenapa saya harus berdana dan sebagainya. Karena ketika seseorang bisa memiliki pikiran yang senang sebelum berdana, pada saat dia berdana dan setelah dia berdana, ini akan menjadi bagian penting yang akan sangat mendukung perbuatan baik yang dia lakukan. Dan konsep ini, Ko Erwin, 3 konsep ini itu tidak hanya dalam proses pindah patah sendiri, tetapi itu pun berlaku secara universal ketika kita akan melakukan satu proses kebajikan. Iya, baik pemirsa Lentera Dharma, kita bersama dengan Pak Miguel. Pak Miguel, sebagai penjulu agama Buddha, mungkin ada pesan juga yang ingin disampaikan mewakili pemerintah mungkin untuk bagaimana umat Buddha khususnya di Kota Makassar. Ya, oke. Makasih Ko Erwin. Jadi kita ketahui bersama saudara-saudari sekalian, utamanya umat Buddha yang ada dimanapun berada, saat ini kita masih dalam suasana pandemi. Artinya apa? Bahwa COVID ini masih terus berlangsung dan dia tidak akan mungkin hilang dari muka bumi ini. Yang kita bisa lakukan adalah bagaimana kita bisa berdamai dengan COVID itu sendiri. Mari kita tetap melaksanakan protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh pemerintah secara disiplin dan konsekuen. Dan jangan pernah lupa dalam masa-masa yang tidak mudah ini, masa-masa peralihan menuju masa-masa new pandemi ini, maka yang paling penting menjadi endemi itu adalah bahwa bagaimana kita harus bisa saling mensupport, harus saling mendukung, harus bisa saling kolaborasi dengan berbagai pihak, membantu komponen masyarakat yang lain. Karena kita yakin kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial tidak mungkin hidup sendiri. Kita saling membutuhkan dan perlu saling mendukung. Dan salah satu kegiatan untuk saling mendukung adalah bagaimana kita bisa berbuat baik dengan berbagai pihak. Salah satunya adalah dengan kita melakukan dana melalui pindah patah ini. Kita tidak hanya berdana kepada para biku, tetapi secara tidak langsung kita juga berdana kepada masyarakat yang membutuhkan dan untuk kegiatan-kegiatan kemanusiaan lainnya. Baik, Pak Miguel, sebagai penutup kepada para pemirsa Lentera Dhamma dimanapun berada, Pak Miguel mungkin bisa menyampaikan saran kepada kami semua, baik itu umat Buddha maupun masyarakat yang ada di Kota Makassar, bisa diberikan saran untuk prosesi pindah patah ini ataupun mengenai agama Buddha. Silakan, Pak ya, Miguel. Jadi singkat saja saya ingin sampaikan, Ko Erwin,
Yang penting bahwa ketika kita mendengar satu kesempatan untuk berbuat baik, maka lakukanlah kesempatan itu, tunaikanlah kesempatan itu. Karena ketika kesempatan itu ada, ketika niat untuk berbaik itu ada, maka kita sebaiknya cepat menuntaskan perbuatan baik yang kita akan lakukan. Karena kita tidak akan pernah tahu, ibu bapak saudara sekalian, sampai kapan umur kita. Ketika ada kesempatan berbuat baiklah. Karena tiada perbuatan baik sekecil apapun yang sia-sia. Semuanya akan memberikan kebahagiaan pada waktunya. Itu saja mungkin Ko Erwin. Baik, para pemirsa TVRI dimanapun berada, bersama dengan narasumber kita Bapak Miguel Darmaji di Jalan Sulawesi, Kota Makassar. Kita juga sudah melihat prosesi pindah patah yang sudah berlangsung. Saya Erwin pamit, dan tentunya terima kasih kepada semua pemirsa Lentera Dhamma dimanapun berada. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.